Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kita tidak akan pernah punya ilmu jika kita tidak mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Baik, kita itu sekarang menghadapi masa pandemi yaitu COVID-19. Makanya kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah, sampai pada pelajaran Nahwu Shorof, kita lanjutkan pelajaran kita pada tahun ajaran baru tahun 2001-2022, yaitu pada semester 1 ini kita telah sampai pada bab Mangsubatul Asma, yaitu isim-isim yang dinasobkan. Seperti kita ketahui bahwa ilmu Nahwu Shorof itu merupakan cabang ilmu Al-Quran, ya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab, makanya kita sebagai orang Muslim wajib belajar bahasa Arab. Di antaranya yaitu Nahwu Shorof. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita lanjut kepada bab Mangsubatul Asma. Silakan dibuka kitabnya Jurumiyah. Akan Bapak bacakan, silakan ditulis artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Mangsubatul Asma'i, bab tentang isim-isim yang dinasobkan. Al-Mangsubatu khamsata asyara. Isim-isim yang dinasobkan ada 15. Wahya yaitu al-maf'ul bihi, yang pertama adalah maf'ul bih, wal masdaru dan masdar, wa dzarfuz zamani dan dzaraf zaman, wa dzarful makani dan dzaraf makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan mustasna, wasmula dan isim nyala, wal munada dan munada, wal maf'ulu min ajli dan maf'ul min ajli, wal maf'ulu ma'a dan maf'ul ma'a, wa khabaru kana dan khabarnya kana, wa akhwatiha dan saudaranya kana, wasmu inna dan isimnya inna, wa akhwatiha dan saudaranya inna, wa tabi'u dan yang ikut, lil mangsubi kepada yang nasab. Wahwa yaitu arba'atu asya, ada 4 macam. Anak tu yang pertama naat, wal atfu dan ataf, wa tauqidu dan tauqid, wal badalu dan badal. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa antara ilmu nahwu dan shorof adalah satu pasangan. Ada suatu pepatah, an-nahwu abul ilmi wa shorfu umuha. Ilmu nahwu adalah bapaknya ilmu, sedangkan shorof adalah ibunya ilmu. Jadi harus kita ketahui bahwa antara nahwu dan shorof tidak bisa dipisahkan. Kitab Jurumiyah menerangkan tentang nahwu, Amsilah Tasrifiyah menerangkan tentang shorof, yaitu perlu dikaji masing-masing.
Yang nahwu menerangkan tentang kedudukan kata dalam suatu kalimat. Kemudian kalau sorof mempelajari tentang bentuk kata berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada bab ini kita akan membahas tentang isim yang dinasobkan. Di sini disebutkan ada 15. Yang pertama adalah maf'ul B, ya. Maf'ul B. Yang kedua adalah masdar, tigel, dorof makan, artinya tempat. Yang keempat dorof zaman, yang artinya waktu. Kemudian ada hal, tamyiz, mustasna, isim nyala, munada, kemudian maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, khobarnya kana, isimnya inna, ya. Kemudian ada tabi', ya. Tabi' itu yang ikut kepada yang nasab. Ada na'at, atof, taukid dan badal. Anak-anakku yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui pada bahasa Arab itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Seperti mempelajari nahwu ini untuk tingkat dasar, yaitu kitab Jurumiyah. Kemudian naik lagi umriti yang baitnya ada 254. Yang awalnya seperti ini. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwi fa min azimi sya'ni lam tahwi fa usribat ma'na dhamir sya'ni fa uribat fil hani bil alhani thumma sholatu ma salami laiki ala nabi absohil kholaiki. Itu ada 254 bait. Semuanya menerangkan tentang nahwu. Kemudian naik lagi ada alfiyah yang awalnya seperti ini. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biya mahwiyya tuqribul aqsa bi lafzi mujazi wa tabsutul badlabi wa timunjazi. Sesuai namanya alfiyah, artinya ada 1000 bait lebih satu, ya. Itu juga menerangkan tentang nahwu, ya. Jadi kita belajar memang bertahap, ya, dari tingkat dasar, menengah, dan atas. Tidak bisa kita langsung yang paling tinggi, nanti yang dasar tidak paham. Jadi setelah kita tahu pada bab-bab sebelumnya tentang kalam, tentang i'rab, ya, tentang af'al, kemudian marfu'atul asma, isim-isim yang dirofakkan, dan sekarang sampai pada mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, nanti tiap bab akan dibahas satu persatu. Apa itu maf'ul bih, apa itu masdar, hal, dan lain-lain. Yang jelas untuk pertemuan kali ini kita cukup menghafal bahwa isim-isim yang dinasobkan itu ada 15, ya. Saya ulangi lagi, yang pertama yaitu ada maf'ul bih, kemudian masdar, dzaraf makan, dzaraf zaman, hal, tamyiz, mustasna, munada, kemudian isim nyala, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajli, khobarnya kana, isimnya inna, tabi', ya, na'at, atof, taukid, badal. Karena ini hubungannya dengan i'rab, maka kita tidak boleh melupakan bab i'rab, ya. Tentu masih ingat kalian, anak-anakku, bab i'rab adalah perubahan kata, perubahan akhir kalimat,
karena ada suatu amil yang masuk. Kita tahu bahwa i'rab itu ada 4 ya, rafa, nasab, jar, dan jazm. Nanti akan dibahas satu persatu apa itu maf'ul bih dan seterusnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita harus berdoa untuk diri kita, untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh warga negara Indonesia agar semuanya sehat, semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga corona lekas hilang dari muka bumi ini. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.